Oke, shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama untuk kembali bertemu di ibadah online kita di GBI Winner Generation. Kita percaya pada kasih Allah yang begitu sempurna, yang begitu melimpah bagi setiap kita. Amin. Amin. Dan pada saat ini biar kita sama-sama boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Kita sama-sama angkat pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh,
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kaulah dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku. Oh, kami berserah kepadamu Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Kami berserah Tuhan, kami berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagi kami. Terima kasih Yesus. Biar ini yang menjadi doa dan kerinduan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar sampai pada akhir hidup kami nantinya ya Tuhan, kami boleh terus mengiring Engkau Tuhan. Kami boleh terus mengikut Engkau Tuhan, mengikuti setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Terima kasih untuk kelahiran-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk karya-Mu. Terima kasih. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat pujian ini dari awal, nyatakan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, dan Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Dia Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Engkau Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidupku, yang telah menyelamatkan seluruh umat-Mu, yang telah menyelamatkan seluruh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Engkau Sang Juru Selamat. Terima kasih untuk keselamatan
Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur, kami bangga. Terima kasih buat kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan di momen-momen Natal ini. Kami tidak hanya sekedar dalam 1 bulan ini, kami akan diingatkan, kami mendengarkan, tapi di atas semuanya itu Tuhan, lahirlah Engkau di hati kami pribadi lepas pribadi. Biar Engkau Tuhan yang menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah. Biar di Natal tahun ini kami mendapatkan arahan yang datangnya dari Tuhan. Kami harus berbuat apa, kami harus melakukan apa untuk di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Suasana Natal sudah semakin terasa ya. Mungkin sudah banyak di rumah yang mempersiapkan dekorasi Natal, karena memang kita di gereja tidak bertemu, tapi saya yakin dan percaya suasana Natal itu membantu setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa makna Natal itu adalah berbicara tentang kelahiran Yesus yang ada di hati. Ya, kelahiran Yesus yang ada di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Oke, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 25. Yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan untuk kita semua. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya. Judul perikopnya di sini berbicara tentang doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Ya. Ini seruan hati seorang Daud. Daud berkata kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Nah, hari ini saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu berbicara tentang kemauan Tuhan. Ya, kemauan Tuhan. Kita mengenal sosok Raja Daud yang memiliki latar belakang sejarah keluarga, bahwa dia bukan orang yang diprioritaskan, tetapi Daud menjadi orang yang termasuk tidak diperhitungkan atau dinomor duakan. Ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Raja Daud berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Keluarga tidak menganggap, ya. Dia tidak masuk dalam prioritas utama. Tetapi kita tahu dari kebenaran firman Tuhan bahwa
Tuhan berkenan atas Daud. Sedikit mundur ke belakang. Di saat Daud ada dalam penggembalaan kambing domba, sedang menggembalakan kambing domba, waktu itu dia isi dengan benar. Ya. Masa-masa dia menggembalakan kambing domba, dia isi waktu itu dengan benar. Kenapa saya katakan diisi waktu itu dengan benar? Disitulah saat-saat Daud mendapatkan hati Tuhan. Karena saat-saat seperti itulah Daud banyak menciptakan mazmur bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saat Tuhan berkata aku berkenan atasnya, bukan saat Daud ada di posisi raja. Tetapi di saat dia menyembah Tuhan, di saat dia bermazmur jauh sebelum orang mengenalnya. Yaitu di masa-masa persiapan, yaitu di masa-masa menggembalakan kambing domba. Disitulah saat-saat Daud mendapatkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dia mendapatkan Tuhan menciptakan aku, berarti aku ada untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Jadi dia tidak melihat sebuah kehinaan di saat tanggung jawab yang ada di tangannya, yaitu menggembalakan kambing domba, itu tidak dia anggap menjadi satu kehinaan, tetapi dia ubah tanggung jawab itu menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak anggap lagi beban. Di atas pekerjaannya dia sembah Tuhan. Di atas aktivitasnya setiap hari dia cari wajah Tuhan. Dan dia mendapatkan banyak-banyak lagu. Dan hingga sampai sekarang gereja-gereja menyanyikannya sebagai pujian yang mengagungkan Tuhan. Dia mendapatkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Yaitu apa Daud menyadari, dia menjadi alat Tuhan ada di muka bumi ini untuk menyembah Tuhan. Kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah engkau berkata, oh tugas menyembah Tuhan itu adalah bagian orang-orang yang ada di depan, yang ada di mimbar, yaitu pemimpin pujian, yaitu singers, yaitu pembicara. Bukan. Daud pada posisi itu tidak ada di mimbar. Daud pada posisi dia mendapatkan hati untuk menyembah Tuhan itu tidak dalam posisi di depan banyak orang, tetapi hanya ada di sekeliling kambing domba. Tapi dia menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Jadi Tuhan melihat bukan berbicara tentang kualitas suara, tetapi Tuhan melihat kualitas hati yang tulus menyembah Tuhan. Nah, berdasarkan teks ini menjadi doa dan seruan seorang Raja Daud. Dia berkata kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu. Berbicara mengenai kemauan Tuhan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus ngapain? Kalau kita mau berkata sama-sama aku mau melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Aku mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Poin yang pertama, berjalan dalam kebenarannya. Karena di bagian kalimat ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Tentu jalan-jalan yang seperti apa? Tentu jalan-jalan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan Daud, ini seruan Daud kepada Tuhan. Tuhan beritahukanlah. Karena kalau Tuhan gak beritahukan, aku tidak akan melangkah. Kalau Tuhan gak ngomong, aku tidak akan tahu harus ngapain. Maka kita akan sama-sama berkata, tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Daud menyadari tanpa Tuhan dia tidak akan bisa berbuat ini dan itu.
Makanya dia memohon berseru kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu. Jadi kerinduan Tuhan buat setiap kita, mari kita melangkah, mari kita berjalan dalam tuntunan kebenaran. Saya merindukan supaya setiap umat Tuhan tetap cari Tuhan lewat pembacaan firman. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Karena lewat kebenaran firman Tuhanlah yang mengingatkan kita, yang meneguhkan kita. Jadi kalau kita mau berkata, Tuhan aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, arahannya jangan abaikan. Lewat apa? Kebenaran firman. Di saat kita mengerti, maka kita akan bisa berjalan dalam kebenarannya. Kalau enggak ngerti, kita akan menjadi orang yang nyasar. Oleh sebab itu perlu kita ngomong kepada Tuhan, beritahukanlah, jelaskanlah Tuhan. Ini poin yang pertama, berbicara tentang kemauan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berjalan dalam kebenaran. Ya. Kita tahu persis waktu para orang-orang Majus mencari di mana bayi itu. Mereka hanya dapat melihat lewat apa? Tuntunan apa? Bintang. Ya, ada yang mengarahkan supaya tidak nyasar, supaya tidak tersesat. Nah, arahan kita apa? Firman. Tidak bisa tidak firman. Apalagi kita yang berkata, aku anak Tuhan, aku pengikut Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan. Tidak bisa tidak firman. Poin yang kedua, kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan buat setiap kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau diajar, ya. Di ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ini permohonan seorang Raja Daud. Dan ajarlah aku Tuhan. Karena Raja Daud menyadari tanpa didikan yang datangnya dari Tuhan, tanpa arahan yang datangnya dari Tuhan, dia akan membawa tersesat umat. Dia akan membawa tersesat sebuah bangsa yang Tuhan percayakan, bukan bangsa kecil tetapi bangsa yang sangat besar. Ajarlah aku Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari kita juga mau diajar oleh Tuhan. Kalau kita mau sama-sama berkata, aku mau melakukan kehendak-Mu, ya tentunya harus mau diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Berbicara tentang diajar, ini sebuah proses yang tidak mudah. Ini sebuah situasi yang tidak mengenakan. Yang namanya diajar, yang namanya dididik itu panjang waktunya. Dan kembali lagi kepada pribadi yang dididik. Kalau pribadi yang dididik mudah untuk diarahkan, maka akan semakin cepat lulus. Tapi kalau sulit untuk diarahkan, maka semakin lama lulusnya. Nah, mau pilih yang mana? Murid yang mudah diarahkan atau murid yang membangkang? Pilihan ada di tanganmu. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yesus sebagai sang guru, dia tetap menanti kita. Didikan Tuhan tentunya untuk kebaikan kita. Didikan Tuhan tentunya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya hasil yang memuaskan. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan Bapa di surga. Tujuannya supaya kita muncul menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu di saat Tuhan membuka pendaftaran untuk masuk dalam didikan, Tuhan jangan pernah menolak. Legowo aja, berdamai aja. Oh iya, ini masanya aku harus dididik oleh Tuhan.
persiapkan supaya apa? Kita mendapatkan lebih banyak lagi ilmu. Ya. Tentunya didikan itu kan gak pernah ada yang sia-sia untuk memperlengkapi kita. Jadi ini poin yang kedua. Kalau kita mau berkata, jadilah kehendakmu, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Poin yang kedua, tidak bisa tidak, harus mau diajar. Ya, harus mau dididik, harus mau diproses. Selamat memasuki proses yang datangnya dari Tuhan. Selamat menikmati didikan yang datangnya dari Tuhan. Satu tujuan Tuhan untuk membuat kita lebih baik. Yang ketiga kita akan baca dulu dari Matius ya. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di ayat yang ke-24 bagian B jelas berkata, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berbuat seperti, artinya Yusuf melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Yusuf melakukan hal yang tidak ada sedikit pun melenceng dari apa yang diberitakan sama malaikat. Tepat. Jadi poin yang ketiga adalah biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar melakukan dengan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan terlalu banyak di tengah jalan itu bernegosiasi. Tuhan taruh di dalam hati itu jelas. Misalnya di saat Tuhan taruh di hati, misalnya contoh soal menabur. Ya. Di dalam hatimu jelas sebuah angka. Tapi di pertengahan jalan seringkali negosiasi kepada Tuhan. Tuhan jangan segitulah. Tuhan segini aja ya. Bernegosiasi. Tetapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf berbuat tepat. Yusuf berbuat seperti. Yusuf melakukan perintah dari malaikat itu persis. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Mari kita setiap anak-anak Tuhan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu secara tepat. Kalau mau kita berkata, kemauan Tuhan yang terjadi, kerinduan Tuhan yang terjadi. Belajar. Sakit secara daging? Ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan situasi yang sedang dihadapi oleh Yusuf? Tidak situasi mudah. Ya. Tetapi dia menjadi pribadi yang melakukan dengan tepat, dia tidak kabur. Dia tidak bernegosiasi sedikit pun. Dia melakukan dengan tepat. Sulit tentu. Berderai air mata tentu. Malu tentu. Tapi kita tahu bahwa mata Tuhan tidak akan pernah luput. Tuhan akan terus melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang sedang engkau perbuat saat ini. Tuhan tidak pernah luput untuk melihatnya. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat.
lakukanlah dengan tepat, lakukanlah dengan benar. Saat ini pun kita beribadah, lakukan dengan tepat. Gembala sidang mungkin gak ada di sampingmu, pengurus gereja gak ada di sampingmu. Ini menjadi ujian. Apakah kita lulus atau tidak dalam melakukan ibadah dengan tepat. Belum terlalu keputusan yang besar ini soal beribadah. Yusuf diperhadapkan kepada sebuah keputusan yang besar. Dan tindakan Yusuf tepat dia lakukan seperti yang malaikat perintahkan. Kita hanya kurang lebih beribadah 45 sampai 1 jam. Kondisi hati kita bagaimana? Kesiapan kita bagaimana? Jangan pernah berkata Tuhan melihat hati. Setuju. Tapi sikap hidup menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Nah, ini menjadi sebuah tantangan baru. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, yuk kita melakukan ibadah dengan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kuduskanlah hari Sabat. Engkau yang ada di rumah bersama dengan anak, engkau mungkin yang beribadah sendiri, ingat Tuhan melihat. Poin yang terakhir, yang keempat. Di Lukas 2, ya, Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Ini berbicara tentang harus kuat dalam segala keadaan. Harus kuat dalam segala keadaan. Sedikit saya mengingatkan, bahkan mungkin kita juga sering menyaksikan lewat cuplikan-cuplikan drama Natal, bahwa di saat-saat proses bersalin, mereka mencari tempat itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tidak ada yang menerima. Nah, saat ini pun diperhadapkan mereka harus pergi dari kota. Ini disebut dari kota Nazaret terus pindah harus ke Yudea. Kalau kita melihat peta, ini butuh waktu karena lumayan jaraknya. Sedangkan posisi sedang mengandung. Kita bisa membayangkan seperti apa pergumulan mereka, seperti apa rintihan hati mereka. Tidak ada seorang pun yang menerima mereka, tidak ada keluarga yang menampung mereka, bahkan mereka harus keluar dari tempat mereka. Ini sebuah keadaan yang membutuhkan tekad besar. Harus kuat. Tidak ada yang memberi kekuatan, diri kita sendiri. Kita bantu diri kita, harus kuat, sebutkan namamu. Harus kuat Adlin, harus bisa Adlin, kuatkan. Karena pada saat itu tidak ada yang memberi kekuatan kepada mereka berdua. Mungkin saat-saat ini juga kan dengan keterbatasan kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan rekan-rekan. Terkadang mungkin dalam situasi corona ini kita berpikir bahwa kita sendiri. Kita mau bertamu rasanya ditolak, takut bawa virus. Kan begitu. Mencekam situasinya sangat.
itu juga yang sedang Maria dan Yusuf alami. Karena apa? Mereka sudah diberikan cap bahwa mereka membawa aib. Karena mengandung sebelum diberkati. Aib. Berarti mereka seperti orang yang bawa virus. Makanya tidak ada yang menerima mereka dalam kondisi hamil. Situasi seperti apapun, pesan firman Tuhan buat setiap kita, mari kita kuat. Keadaannya seperti apapun saat ini, tidak ada orang yang memberi kita dorongan, nasihat, gak apa-apa. Bantu dirimu melangkah bersama dengan Tuhan. Gak ada kendaraan yang Yusuf dan Maria tumpangi, ada kaki untuk melangkah. Tidak ada pertolongan dari sanak keluarga, ada lutut yang bertelut. Berlututlah di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Selamat Natal untuk kita semua. Buka hatimu biar di Natal tahun ini engkau mengalami sukacita yang berbeda. Engkau menerima kelahiran Sang Juru Selamat di hatimu. Tetap percaya situasi seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada tangan kasih Tuhan yang tetap terus terulur buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Situasi seperti apapun kami mau berkata, kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang belajar seperti Daud, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mengiring Tuhan seumur hidup kami sampai Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti Yusuf dan Maria. Mereka melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan malaikat. Mereka kuat dalam segala situasi. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau buat keputusan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan lagi mengiring-Mu. Ini keputusan kami Tuhan. Kami akan iring Engkau Tuhan Yesus. Situasi kondisi seperti apapun yang saat ini kami hadapi, kami mau iring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, beritahukanlah supaya kami tidak tersesat. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Firman-Mu telah disampaikan bagi setiap kami. Biar setiap kami Tuhan dapati menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kami akan tetap dengan setia membaca, melakukan firman, supaya kami tahu kebenaran. Buat kami Tuhan memperbaiki jam-jam doa kami, saat-saat teduh kami, saat-saat pembacaan firman. Ini hidup kami Tuhan, kami mau diajar oleh Tuhan, kami mau dididik oleh Tuhan, kami mau dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan dengan tepat, bukan melenceng. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami bernegosiasi tidak tepat seperti yang Engkau perintahkan kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tegar, yang kuat dalam situasi seperti apapun. Terima kasih Tuhan. Terjemahkan lebih lagi kebenaran firman bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Oke, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih pada Ibu Gembala, Ibu Adlin Fitri Sirait atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada semua yang melayani Tuhan, yang terlibat di ibadah online ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati juga. Dan setiap pengumuman ataupun update kegiatan kita tengah minggu akan di-share di grup kita. Dan bagi setiap saudara yang tergerak ataupun ingin memberikan persembahan, perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di rekening yang ada di layar saudara. Oke, itu saja, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagi-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Segalanya tentang Tuhan dan segalanya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.